billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang hentinya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Adapun malam hari ini daripada kitab Syarah Al-Hikam dari Ibnu Abdillah Askandariyah. Dan malam hari ini adalah bagian yang ke-85. Nah, pada minggu kemarin bagian ke-84 tentang bisa jadi Allah memberimu kesenangan dunia namun menghalangimu dari taufiknya. Bisa pula dia menghalangimu dari kesenangan dunia namun memberimu taufik. Jadi yang namanya kesenangan dunia, jadi yang disebut dunia adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia. Jadi apa-apa saja yang disebut selain daripada Allah, itulah yang disebut dunia. Jadi selain daripada Allah itulah dunia. Sedangkan taufik adalah bimbingan Allah untuk melakukan ketaatan serta mendekatkan diri kepadanya dan memahaminya. Jadi taufik itu ialah anugerah Allah berupa bimbingan dan untuk melakukan ketaatan serta mendekatkan diri kepadanya dan memahami. Jadi taufik. Nah, taufik tadi kalau contoh taufik dalam pengertian sederhana, ada taufik itu ya tema, judul taufik tadi. Bukan ya nama orang juga ada, ya kan Bang Sarip, taufik. Nah, kalau mencari taufik, taufiknya jual sayur katanya. Nah, kalau taufik. Nah, taufik dan ilham kurang lebih pengertiannya tadi. Kalau ilham itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Jadi ilham itu petunjuk langsung yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wahyu itu untuk para nabi dan rasul Allah. Jadi wahyu itu datang daripada Allah tadi untuk para nabi dan rasul Allah. Sedangkan kita manusia biasa itu diberi Allah yang namanya ilham, petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ilham. Nah, kalau ilham yang jualan sayur lain lagi tadi. Untuk melihat ilham, untuk melihat, mendengar atau merasakan ilham tadi. Nah, ilham. Nah, karena ilham itu petunjuk Allah,
tentu kita harus terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Tentu dengan ilmunya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya tadi. Nah, pada malam hari ini bagian ke-85. Jadi minggu yang kemarin itu bagian ke-84. Nah, ini bagian ke-85. Ketika dia membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang mengapa kau tidak diberi, hal itu merupakan bentuk pemberian. Jadi ada kata aku, dia, kita, mereka, kami. Nah, ini kan banyak istilah kata. Kalau aku itu orang pertama yang menyebut, orang pertama yang mengatakan atau yang menyebutkan. Kalau dia itu ganti daripada orang pertama, ganti daripada aku, ya dia. Ganti daripada aku, itu dia. Sedangkan kita, nah kita itu kata ganti daripada aku, dia, dan engkau. Ya kita. Aku dan engkau disebut kita. Ya aku dan Bang Sarip misalnya, itulah kita. Kita tadi. Nah, lalu ada kita. Kemudian mereka, orang pertama menunjukkan orang ketiga. Nah, mereka tadi. Nah, jadi mereka yang hadir malam hari ini. Nah, jadi si aku yang menunjukkan, yang menceritakan tentang mereka. Nah, kalau kita berarti semua, termasuk si aku, termasuk mereka semua. Nah, jadi disebut kami. Nah, jadi kalau Tuhan menyebutkan di Al-Quran kami, kalau kami itu Tuhan beserta stafnya, beserta malaikat. Nah, kalau Tuhan tadi, Allah tadi menyebut kami ciptakan. Berarti kami tadi, nah itu Allah dan para malaikatnya tadi. Kami termasuk aku, dia. Nah, kalau kami tadi. Ketika dia membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang mengapa kau tidak diberi, hal itu merupakan bentuk pemberian. Ketika kau minta namun tidak diberi, lalu kau paham bahwa tidak adanya pemberian itu merupakan salah satu bentuk rahmatnya untukmu. Karena dia maha tahu bahwa itulah yang terbaik untukmu. Jadi kata Ibnu Abdullah, ketika kita meminta sesuatu kepada si dia tadi apa? Sebutan untuk menyebut Tuhan. Lalu ada hu untuk laki-laki. Kalau huwa itu kata untuk perempuan. Hu, ya dia tadi. Nah, kalau Tuhan menyebut dirinya itu aku. Kalau engkau, siapa engkau tadi? Berarti engkau hambanya Allah, lalu menyebut dia. Dialah yang memberi rahmat. Dialah yang menciptakan. Dialah yang maha pengasih dan penyayang. Si hamba menyebutkan Tuhannya. Jadi ketika si aku tadi menyebutkan dirinya, lalu dia sebut aku, nah, menyebutkan atau
Kalau dia, nah dia tadi berarti dia menceritakan kepada dirinya. Atau orang kedua tadi menyebutkan si aku tadi ialah dia. Nah, jadi dia itu adalah Allah. Nah, jadi menyebut Allah lalu disebut dia. Nah, dia itu siapa kata Tuhan? Dia itu aku. Dia tuh. Nah, dia. Kalau Allah menyebut dirinya itu aku. Kalau kita menyebut si makhluk, si hamba ini lalu disebut dia Allah. Kalau Tuhan dia menyebut tadi itu aku. Ketika dia membukakan pintu pemahaman, jadi Tuhan si dia tadi, si Allah tadi memberi pemahaman kepadamu tentang mengapa kau tidak diberi. Hal itu menunjukkan bentuk pemberian. Kadang-kadang kita minta kaya, tapi Tuhan kadang memberi. Atau misalnya minta jodoh tadi, minta jodoh si A minta jodoh si B, tapi tidak dikasih oleh Tuhan. Nah, tidak dikasih tadi tentu Tuhan memiliki rencana tertentu kepada diri. Tidak diberinya, nah, misalnya Bang Muhammad Idris tadi ingin mengawini si Siti, ingin menikahi si Siti tadi, meminta dengan Tuhan Siti tadi dijadikan jodohnya, teman hidupnya. Tapi dia Allah tadi yang maha mengatur, yang maha menguasai, yang maha memelihara, tidak mengabulkan doa menurut pandangan kita. Sedangkan tidak kabulnya doa itu merupakan pemberian Tuhan juga kepada diri kita. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi diri kita tadi. Jadi bukan berarti permintaan kita sesuai kehendak kita tadi tidak diterima, bukan berarti Tuhan tidak memberi kita. Cuma bentuknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bentuknya tidak sesuai yang kita harapkan. Di Pinta Siti yang dapat Juleha misalnya, ya Bang Sarip. Nah, di Pinta Siti yang dapat Juleha. Artinya kita minta Siti untuk jadi teman hidup kita, lalu si dia ini mengasih si Juleha. Pemberian juga namanya tadi. Nah, lepas si Siti dapat si Juleha. Nah, jadi ketika dia membukakan pintu pemahaman, artinya memberikan pahaman, taufik, ilham tadi kepada diri kita tentang mengapa aku tidak diberi oleh dia. Aku nih ya sebut, bila aku sebagai pesuruh disebut hamba, dia sang pemberi disebut dia Tuhan. Nah, sedangkan aku sang peminta disebut aku hamba. Maka di sini ada dia, ada aku kata-katanya. Ketika dia membukakan pintu, nih dia pintu pemahaman kepadamu, tentu kepadamu tadi kepada diri tentang mengapa kau tidak diberi. Hal itu merupakan bentuk pemberian. Nah, jadi aku itu ketika aku memerintah, ketika aku memberi, maka aku tadi dalam pengertian hakikat sebenarnya dia berpangkat Tuhan. Sedangkan aku ketika meminta, ini dalam ilmu hakikat lah, sedangkan aku dalam proses meminta pada hakikatnya disebut dia hamba.
Ketika kamu minta namun tidak diberi, lalu kau paham bahwa tidak adanya pemberian itu merupakan salah satu bentuk rahmatnya untukmu. Jadi ketika Bang Sarip diminta si Siti untuk jadi teman hidupnya, tidak dikabul, tidak diijabah doanya tadi, maka tidak adanya pemberian berupa jodoh kepada diri Bang Sarip dengan Mbak Siti tadi, itu merupakan bentuk rahmat bagi orang yang diberi taufik hidayah kepada dirinya tadi. Karena itu pun adalah suatu pemberian Allah yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Sekalinya pas sudah, untung tidak jadi, kata Bang Sarip. Oh, ternyata dia pemarah. Oh, ternyata dia cemburuan. Nah, kan baru sadar. Seandainya katanya tadi, aku nikah dengan si dia, nih maaflah, nah yang namanya Bu Siti atau Siti tadi, bukan menyindir, berarti nama si Siti tadi artinya orangnya pemarah, cemburuan, tidak. Ini hanya contoh dan misal kepada diri kita. Di balik gagalnya permohonan permintaan kita, munajat kita dengan Tuhan tadi, di sana ada rahmat yang begitu besar kepada diri si hamba. Jadi yang meminta itu mana Bang Sarip? Hatikah, perasaankah, matakah, yang manakah yang meminta? Nah, kira-kira yang mana yang minta? Apakah hati saja ingin menikah dengan Mbak Siti? Nah, atau yang mana? Nah, itulah disebut diri engkau. Jadi Tuhan Maha Tahu manakah yang lebih baik untuk diri kita. Nah, jadi hikmahnya adalah ketika kita bermunajat dengan Tuhan, munajat itu kan dialog antara si hamba, antara engkau dan dia. Antara engkau dan dia tidak ada berjarak. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, bila hambaku berdoa memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkan segala permohonannya. Namun ada syaratnya di sana, yaitu mereka menjalankan apa yang kuperintahkan. Jadi ketika bermunajat tadi, berdialog antara hamba dengan Tuhannya, tentu hubungannya adalah begitu dekat. Ya, tidak bisa didengar oleh orang lain. Tidak bisa didengar oleh orang lain. Jadi dialog munajat tadi, begitu pula ketika meninggal dunia, masuk alam arwahkah. Jadi malaikat bertanya sesuatu, engkau pun bisa bermunajat, berdialog dengan Tuhan. Waktu di dunia pun sudah bermunajat dengan Tuhan. Bermunajat dengan Tuhan tadi, berdialog dengan Tuhan. Jadi doa itu sebenarnya dialog kita kepada Tuhan tadi. Apa isi doa? Macam-macam keinginan dan kehendak daripada si hamba. Jikapun meminta, maka mintalah apa yang diminta Tuhan kepada diri kita. Jadi orang yang arif tadi, dia bermunajat, dia berdoa. Kalau dia berdoa, yang dia pinta, yang dipinta oleh Tuhan. Apa yang dipinta Tuhan kepada diri kita, Bang Sarip? Tuhan minta kita tidak mensekutukannya, lalu engkau berdoa, ya Allah ya Rabbi, jadikan aku tidak mempersekutukan engkau dengan segala sesuatu. Kalau Tuhan menyuruh engkau bertakwa, ya Allah, jadikanlah aku bertakwa kepadamu.
Itu yang diminta. Jangan yang diminta tadi adalah yang tidak diminta Tuhan. Nah, jadi kalau kita hendak juga meminta dengan Tuhan tadi, maka mintalah dengan Tuhan tadi apa yang dikehendaki Tuhan kepada diri kita. Baru kita bisa disayang, baru bisa dicinta. Karena yang kita pinta pun adalah permintaan Tuhan kepada diri kita. Hai manusia, berimanlah dan bertakwalah engkau. Ittaqwallah. Nah, jadi bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi Allah menyuruh engkau bertakwa, minta, bermunajat dengan Tuhan. Apa yang diminta Tuhan itu sebaiknya yang kita minta. Jadi sebaik-baik yang kita minta, yang diminta Tuhan kepada diri kita. Cari aja tuh apa wajib yang diminta Tuhan kepada diri kita. Bila berdoa itu yang dibanyaki. Ini kada panjangkan umur, luaskan rezeki. Nah, tambahkan lagi apa? Nah, tambahkan bini kah wajib? Nah, wajib. Rumit urusannya. Lalu kata-kata malaikat bertanya, nanti banyak ragamnya, dari mana hartamu berasal, kemana engkau belanjakan. Coba yang kita minta tadi, yang dipinta Tuhan kepada diri kita apa? Keinginan Tuhan kepada diri hamba ini apa? Itu yang kita minta. Nah, maka ini tidak disebut dengan datang daripada diri kita permintaan. Artinya datang dari Tuhan, kehendak Tuhan tadi. Nah, jadi kalau nafsu itu apa arti nafsu? Asal kata nafsu itu diambil dari kata bahasa Arab yang disebut nafs. Nafs itu jiwa. Wah, ada jiwa. Nah, jiwa tadi itu disebut nafsu. Nah, jiwa ini bisa kotor karena nafsu nafsu tadi. Kalau nafsu, nafs jiwa meresap kepada batang tubuh, punya kehendak, lalu jadi iradat namanya. Jadi jiwa itu dari Tuhan sebenar-benarnya tadi. Nah, jadi nafsu itu jiwa, nah, atau nafs tadi. Nah, jadi diantaranya hikmah tadi, ketika kita bermunajat, permohonan kita tidak diterima, dan diberi apa? Permohonan kita kada diterima, kada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dan misal tadi adalah Bang Sarip yang bermunajat kepada Tuhannya, yang meminta jodohnya, nah, supaya sehidup semati dengan si Siti tadi, tapi Tuhan kadang ngabulkan. Nah, di balik itu semua ada rencana Tuhan yang tidak diketahui oleh engkau. Kata Tuhan, aku yang tahu, engkau tak tahu. Aku yang tahu, engkau tak tahu. Nah, aku yang tahu, engkau tak tahu tadi. Jadi ada kehendak Tuhan yang tidak diketahui oleh diri si hamba. Karena Dia Maha tahu bahwa itulah yang terbaik untukmu. Nah, jadi jangan menyesal ataupun mengeluhkan tadi segala munajat doa kita yang tidak sesuai dengan permohonan kita. Lalu diberi Julaiha tadi. Nah, Tuhan memberi. Nah, kalau jodoh mau takkan kemana? Ya ke Bang Sarip. Nah, kalau jodoh kada bisa tertukar. Nah, kalau jodoh kada bisa tertukar tadi. Ya kata. Nah, kalau baju sama ya bisa tertukar. Itu baju. Kalau jodoh kada bisa tertukar tadi.
semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah lama, baru tahu ternyata Tuhan punya rencana yang begitu besar. Artinya, nah, untung kata Bang Sarip, doaku kemarin kada takabul. Sekiranya aku kawin dengan Siti, nah lalu ceritanya tadi apa? Ada cerewet macam. Nah, jadi mohon maaf kepada yang namanya Siti tadi. Baru terbuka. Ternyata rencana Tuhan lebih baik daripada permohonan engkau. Jadi hikmahnya pun bila kita bermunajat dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, memohon sesuatu, maka sebaik-baiknya yang kita minta adalah yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta Tuhan kepada diri kita, itu yang kita minta. Nah, Tuhan minta kita kaya kan? Nah, kalau Tuhan minta kita kaya, hidup di dunia minta kaya. Jadi yang sebaiknya itu, misalnya kita dekat dengan raja, apa yang diminta oleh sang raja, apa yang dikehendaki oleh sang raja, itulah yang kita minta kepada dirinya tadi. Nah, jadi Tuhan menyuruh kita beriman, bertakwa, maka mintalah supaya engkau hidup mati beriman dan bertakwa kepadanya. Jangan hidup kafir mati kafir. Nah, kira-kira hidup kafir mati kafir apa tuh? Nah, adakah yang tahu jawabannya, Bejep? Nah, hidup kafir mati pun kafir. Nah, hidup kafir mati kafir tuh seperti mobil yang hidup kafir, yang mati pun kafir. Nah, pir tuh apa tuh? Tahu kan pir? Nah, pir tuh ada unyutannya tadi. Kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju. Nah, maka buanglah pir tadi pada diri. Kalau tidak mau hidup kafir mati kafir, pir tadi ada mundur maju, mundur maju, mundur maju. Artinya istiqomah tadi. Nah, kemudian bagian yang ke-86 hikmah diantaranya, secara lahiriah alam ini adalah sebuah tipuan. Secara batiniah ia merupakan sebuah pelajaran. Jadi lahiriah itu adalah yang nampak, yang nyata. Lahiriah tadi yang terlihat jelas, lahiriah yang nampak. Sedangkan batiniah itu disebut tersembunyi, karena tak nampak. Jadi secara lahiriah alam ini adalah sebuah tipuan. Dalam syara al-hikam, jadi secara lahiriah alam ini adalah sebuah tipuan. Secara batiniah ia merupakan sebuah pelajaran. Dan nafsu senantiasa melihat pada lahiriah yang menipu. Sedangkan kalbu senantiasa melihat kepada batiniah yang memberi pelajaran. Jadi nafsu memandang lahiriah tadi, ya cantiknya. Nah, tetapi kalbu senantiasa memandang kepada batiniah. Jadi kecantikan yang yang lahir dari dalam, sedangkan nafsu memandang secara lahiriah. Tetapi perlu engkau ketahui, baik secara lahir maupun batin, kedua-duanya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Artinya, yang nampak pada lahiriah dan batiniah yang di dalam daripada diri lahiriah, ataupun yang di luar yang kau lihat, artinya memandang kepada diri ini tadi, secara lahiriah memandang kepada diri.
secara batiniah memandang kepada kalbu, perasaan. Kalau dipandang di luar pun, yang memandang dan dipandang tadi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi tidak ada tipu menipu bagi orang yang dianugerahkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipu menipu tadi bagi orang yang awam, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memandang segala sesuatu alam tadi tidak lain atau tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mengenal Allah, dia pandang pada batiniahnya tadi, kalbunya, batinnya, lahirnya, ataupun kepada alam, semuanya itu adalah wujud daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sehingga tidak ada tipu menipu tadi, tidak ada daya memperdaya. Semuanya adalah af'al Allah juga. Semuanya adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi semua yang nampak disebut maujud. Semua yang maujud itu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Dan semua yang nampak kepada kalbu, kepada diri lahir ataupun kepada alam itu tiada lain daripada af'al Allah juga. Jadi tidak ada tipu menipu tadi atau daya memperdaya. Namun bagi awam tadi seolah-olah dunia itu menipu kita, memperdaya kita. Jadi semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi alam secara lahiriah maupun batiniah itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala juga, artinya dari Allah juga. Bayangkan dari es batu, dari air jadilah diri es batu. Diri lahir yang nampak di lahir tadi yang nampak, yang terlihat di luar tuh, yang kelihatan. Dan bagian dalam daripada kalbu, rasa es tadi itu rasa air mutlak, tidak ada yang berubah. Jadi lahirnya air, batinnya air, dan alam sekeliling daripada diri es batu itu air juga. Sehingga tidak ada tipu menipu, tidak ada daya memperdaya. Jadi apapun nafsu, kehendak, jiwa, diri lahir, diri batin, roh, semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga, artinya dari zat Allah juga diri manusia ini ada. Jadi baik diri lahir maupun diri batin, wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Awal, akhir, jahir dan batin adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Bagaimana memandangnya? Pandanglah kepada diri tadi, pandangan mata lalu diikuti hati tadi. Kita lihat, saksikan kepada diri lahir, diri batin tadi berupa perasaan, kalbu, perasaan apa saja, sedihkah, senangkah, rasa bertauhan, rasa gembira, dan lain sebagainya, itu pun daripada Allah juga. Begitu pula yang kita pandang kepada alam semesta tadi, tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Kemudian